Assalamualaikum Sobat Cerita Puisi. Siapa nih yang kangen Ramcaran? Kita ulas salah satu film terbaiknya ya. Judul film ini Govindudu Andari Fadel tahun 2014. Mimin colak-colek dulu para penonton tersayang, diantaranya Jojo di Madura, Dayu di Kalimantan Barat, Ewin di Batam, Laibenu di Kot Olin, Ari Bejo di Serang Banten, Safina di Sumeneb, Fauziah di Banjarmasin, Murniati di Pekalongan, Andi Hamid di Palopo, Rizal Syah di Palembang, Anissa di Dompu, Jaimito Dasko di Timor Leste, dan semuanya dimanapun berada. Semoga hidup kalian selalu bahagia. Seorang pria asal India, Chandrasekhar Rao, telah menjadi dokter sukses di kota London, Inggris. Dalam waktu dekat, Chandrasekhar akan terpilih menjadi dekan di universitas kedokteran ternama di sana. Chandrasekhar memiliki 2 anak, yaitu Abhiram dan Indu. Sedangkan istrinya, Kausalya, telah lama meninggal. Pada saat acara pengumuman dekan baru, Abi ikut datang untuk melihat pencapaian besar ayahnya. Ucapan selamat juga diberikan oleh rekan-rekan Chandrasekhar. Semua orang yakin Chandrasekhar akan menjadi dekan karena paling pantas dibandingkan yang lain. Pimpinan lembaga mulai mengumumkan dekan baru. Chandrasekhar sudah siap maju ke panggung. Tapi yang sangat mengejutkan, jabatan dekan justru diberikan kepada orang lain. Chandrasekhar malu setengah mati. Dia seperti tidak percaya dengan fakta di hadapannya. Abi yang sejak tadi tepuk tangan juga kaget. Chandrasekhar meninggalkan lokasi sebelum acara selesai. Abi menemani ayahnya pulang tanpa bicara satu patah kata pun. Baru saja Chandrasekhar buka pintu rumah, teman-teman dan tetangganya memberikan kejutan ucapan selamat. Mereka mengira Chandrasekhar telah menjadi dekan. Surprise itu membuat Chandrasekhar semakin malu 7 turunan. Chandrasekhar merasa sedang ditimpa karma atas dosanya di masa lalu. Dulu saya menentang keinginan kakek kalian demi bisa mendapatkan banyak uang dan bekerja di luar negeri. Saya telah mengkhianati kakek kalian, ungkap Chandrasekhar. Selama ini Chandrasekhar tidak pernah mau bercerita tentang keluarganya di India. Saatnya Chandrasekhar memberitahu Abi dan Indu tentang keluarga besar mereka. Chandrasekhar menunjukkan foto keluarga. Dia memiliki adik laki-laki dan 2 saudara perempuan. Ayah Chandrasekhar adalah kepala desa yang selalu mengabdi untuk kebaikan masyarakat. Saat itu banyak masyarakat yang meninggal karena sakit. Dokter-dokter di kota hanya mengutamakan uang. Untuk mengakhiri penderitaan masyarakat, Chandrasekhar disekolahkan hingga menjadi seorang dokter. Ayah Chandrasekhar, Balaraju, telah membangun rumah sakit di desa. Kepulangan Chandrasekhar sangat dinanti-nanti. Chandrasekhar justru pulang bersama calon istrinya, Kausalya. Balaraju mengajak Chandrasekhar segera meresmikan rumah sakit, tapi Chandrasekhar tidak bersedia. Ayah, saya ingin menikah dengan Kausalya dan menetap di luar negeri, ujar Chandrasekhar. Balaraju kaget mendengar kata-kata putranya. Chandrasekhar dijadikan dokter untuk mengelola rumah sakit di desa. Masyarakat juga sangat membutuhkan seorang dokter. Chandrasekhar berusaha menjelaskan pilihan hidupnya. Untuk bisa menjadi orang besar dan hidup mewah, Chandrasekhar harus pindah ke luar negeri. Di sana lebih banyak peluang daripada tetap tinggal di desa. Masalah kesehatan masyarakat cukup ditangani oleh perawat atau pengobatan alternatif. Balaraju semakin marah dengan putranya. Balaraju mengamuk meminta kepastian. Tapi Chandrasekhar tetap dengan pendiriannya. Pilihan itu membuat Balaraju kecewa, sakit hati, dan murka. Mulai saat ini kamu sudah meninggal bagi saya, ucap Balaraju. Ibu Chandrasekhar tidak bisa berbuat apa-apa melihat amarah suaminya. Balaraju benar-benar merasa telah dihianati oleh putranya sendiri. Rumah sakit yang sudah dibangun terpaksa batal diresmikan. Chandrasekhar selesai bercerita tentang masa lalunya. Demi mengejar impian di luar negeri, Chandrasekhar telah menghancurkan mimpi ayahnya. Kini impian Chandrasekhar menjadi dekan juga musnah. Kakekmu tidak akan pernah memaafkan saya, ucap Chandrasekhar menangis.
Abi ikut sedih mengetahui penderitaan batin ayahnya. Tanpa pamitan, Abi berinisiatif pergi melihat keluarganya di India. Abi memberitahu ayahnya hanya lewat rekaman video. Abi berjanji akan memperbaiki hubungan ayah dan kakeknya itu. నాన్న నాకు భయమేస్తుంది. Setelah sampai India, Abi bertemu terlebih dahulu dengan kenalannya di Facebook yang bernama Bani. Abi diajak menikmati suasana malam kota Hyderabad di sebuah klub. Di sana, Abi melihat seorang gadis cantik sedang asyik menari. Gadis bernama Satya itu menari dengan hot. Abi memotretnya dengan kamera HP sekedar untuk koleksi. Satya sudah dalam kondisi mabuk. Saat Abi menunjukkan foto-foto seksinya, Satya terlihat begitu bangga. Satya tidak bisa mengontrol diri hingga mencium pipi Abi. Satya segera dibawa pulang oleh teman-temannya. Abi yang mendapat kecupan tak terduga itu hanya senyum-senyum sendiri. Selanjutnya, Abi pergi ke desa kakeknya menggunakan motor Bani. Di sana sedang ada sekelompok orang melakukan sabung ayam. Pria bernama Banggari bertarung melawan ayam jago milik Buci. Pada saat taruhan sudah disepakati, semua orang lari ketakutan melihat kedatangan Balaraju. Ya, Abi melihat kakeknya, Balaraju yang sudah tua sedang mengamuk. Abi bangga melihat kakeknya tampil gagah berani meski sudah berumur. Balaraju bersama polisi memukul dan menangkap orang-orang yang ikut sabung ayam. Banggari dan Buci menjadi incaran utama, tapi Banggari berhasil melarikan diri. Buci juga berusaha kabur dengan mendorong Balaraju. Abi bergerak cepat menolong kakeknya agar tidak terjatuh. Balaraju meminta Abi agar menangkap Buci. Saat itu juga Abi mengejar Buci. Berkat Abi, Buci berhasil diamankan polisi. Balaraju menanyakan identitas Abi dan tujuan kedatangannya. Abi bingung memberikan jawaban. Spontan saja, dia mengaku datang dari luar negeri untuk mempelajari pertanian di desa. Respon Balaraju tidak begitu peduli. Abi terus mengikuti Balaraju. Mereka bertemu lagi dengan Banggari. Abi kaget mendengar Banggari memanggil kakeknya dengan sebutan ayah. Rupanya Banggari adalah putra Balaraju alias adik laki-laki Chandrasekhar atau paman Abi. Tapi Banggari sudah diusir juga dari rumah karena telah melakukan kesalahan. Baru saja mereka sampai rumah, salah seorang anggota keluarga terjatuh dari atas jembatan gantung. Cucu perempuan Balaraju yang masih kecil terjebak. Semua orang ketakutan, terutama orang tua si anak. Balaraju bingung harus berbuat apa. Abi bergerak cepat melewati Banggari yang terlarang masuk rumah. Banggari sendiri naik ke tembok. Abi dan Banggari bekerja sama menyelamatkan anak kecil yang merengek ketakutan itu. Situasi benar-benar menegangkan. Hampir saja Abi terjatuh dari tali. Untungnya, Abi berhasil menangkap keponakannya saat tali jembatan putus dan ambruk. Ibu si anak yang merupakan bibi Abi disalahkan karena dianggap teledor. Abi tersenyum melihat kedua bibinya saling menyalahkan atas dasar kasih sayang. Kedatangan Abi telah menjadi pahlawan di mata keluarga Balaraju. Abi diperlakukan istimewa oleh semua orang, termasuk oleh neneknya atau istri Balaraju. Betapa bahagianya Abi berada di tengah-tengah keluarga. Tapi Abi tidak mungkin bicara jujur tentang identitasnya. Bisa-bisa Abi ditampar oleh sang kakek. Balaraju sangat berterima kasih kepada Abi. Balaraju menawarkan Abi tinggal di rumah mereka sampai urusannya di desa selesai. Tentu saja Abi setuju dengan senang hati. Abi berkenalan dengan semua anggota keluarga. Mereka memang tinggal dalam satu rumah. Keponakan Balaraju yang bernama Citra juga tinggal di sana setelah kedua orang tuanya meninggal. Tapi Abi jadi sedih saat melihat foto ayahnya ada di atas dinding sebagai orang yang telah meninggal. Melalui video call, Abi bercerita kepada ayahnya tentang pertemuan pertama dengan keluarga besar, termasuk ayahnya yang sudah dianggap meninggal. Chandrasekhar hanya cengengesan, tapi Chandrasekhar turut bahagia mengetahui keluarga besarnya dalam kondisi baik-baik saja. Keesokan paginya, Abi melihat sang kakek sedang latihan ilmu bela diri. Rupanya Balaraju seorang ahli bela diri. Abi ikut coba-coba belajar. Saat itulah Abi berkesempatan menyentuh kaki kakeknya. Hati Abi terasa hangat. Ingin sekali Abi memeluk dan bermanja dengan kakeknya. Tiba-tiba Satya datang ke rumah Balaraju dengan pakaian tradisional.
Ternyata Satya adalah salah satu cucu Balaraju alias sepupu Abi. Kebetulan Satya pulang ke rumah setelah ujian semester di kampusnya selesai. Abi tidak asing dengan wajah Satya. Gadis itulah yang sempat dia ambil fotonya saat menari di klub malam. Satya lebih kaget lagi melihat Abi ada di sana. Satya masih ingat sempat sembarangan mencium Abi saat mabuk. Balaraju memperkenalkan Abi kepada Satya. Tentu saja mereka berdua pura-pura tidak saling mengenal. Hal yang dikhawatirkan Satya, foto-fotonya yang seksi diketahui keluarga. Satya bisa kena amarah sang kakek. Abi sendiri diajak berkeliling desa oleh kakeknya. Mereka melihat Banggari dan teman-temannya sedang main kartu di bangunan rumah sakit yang mangkrak. Balaraju kesal melihat itu dan membubarkan kelompok Banggari. Balaraju kembali dibuat kesal saat melihat sawah-sawah akan dirusak untuk pembangunan pabrik. Balaraju berteriak meminta alat berat dihentikan. Buci yang ada hubungan keluarga dengan Balaraju meminta kakeknya itu tidak ikut campur. Buci mengancam Balaraju dengan sikap sangat kurang ajar. Abi tidak bisa tinggal diam, kakeknya diperlakukan seperti itu. Spontan saja Abi menampar Buci. Abi sangat tangguh sehingga Buci tidak sanggup melawan. Satya datang mengajak Abi bicara. Satya meminta maaf dan memohon-mohon agar Abi menghapus foto di klub. Tapi Abi tidak mau. Foto itu bisa dijadikan senjata untuk lebih dekat dengan Satya. Hidup Abi sangat bahagia dan berwarna tinggal bersama keluarga besar di desa. Tidak lupa Abi belajar tentang cara menjadi petani agar keberadaannya tidak dicurigai. Penyamaran Abi sangat lancar tanpa gangguan. Ayah Buci, Rajendra, datang ke rumah Balaraju. Rajendra merupakan putra saudara laki-laki Balaraju. Tujuan kedatangan Rajendra untuk meminta dukungan rencana pembangunan pabrik. Nilai investasi proyek itu mencapai 2.000 crore. Balaraju akan mendapat bagian 200 crore asal pembangunan pabrik didukung. Balaraju tetap menolak pabrik itu yang diketahui untuk produksi miras. Sampai kapanpun Balaraju tidak akan pernah memberikan dukungan. Penolakan Balaraju membuat Rajendra kesal. Tapi tidak mungkin dia melawan pamannya secara langsung. Rajendra pura-pura mengalah. Abi yang mendengar pendirian kakeknya tersenyum bangga. Meski kakeknya tegas dan kejam, tapi sebenarnya baik hati. Abi kemudian kembali menggoda Satya dengan foto-foto di HP-nya. Satya sampai stres dengan ulah nakal Abi. Satya melaporkan kelakuan Abi kepada pamannya Banggari. Untuk menjebak Abi, Satya mengajaknya pergi ke sungai. Di sana Banggari dan teman-temannya sudah menunggu. Abi dipaksa menghapus foto-foto Satya di HP-nya. Abi mengaku tidak membawa HP. Akibatnya teman Banggari mulai memukul. Untungnya Abi pemuda tangguh. Banggari menanyakan identitas Abi sebenarnya. "Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke keluarga saya?" ujar Banggari. Abi terdiam ditanya seperti itu oleh pamannya. Banggari memaksa Abi meneguk miras agar bisa bicara jujur. Situasi itu dilihat oleh Buci dan anak buahnya yang kebetulan ada di sekitar sana. Buci yang menyimpan dendam memukul Abi. Sebenarnya Abi tidak mau melawan karena Buci adalah sepupunya. Tapi karena terus-terusan dipukul, Abi tidak bisa mengalah lagi. Dia memberi perlawanan. Abi menghajar Buci dan anak buahnya. Kehebatan Abi membuat Buci tidak berdaya lagi. Abi mengingatkan Buci untuk tidak lagi membuat masalah dengannya. Perkelahian itu terjadi gara-gara Satya. Abi jadi semakin sering menggoda dan mengganggu Satya. Tapi lama-lama Satya senang juga digoda. Masalah lain muncul. Balaraju akan menikahkan keponakannya, Citra, dengan seorang dokter yang tinggal di Amerika. Balaraju mempercepat proses pernikahan itu agar tidak diketahui oleh Banggari yang mencintai Citra. Pernikahan Citra diketahui oleh Banggari dari Satya. Banggari pergi ke kuil membawa paksa Citra. Banggari tidak akan membiarkan gadis yang dicintainya menikah dengan orang lain. Balaraju belum sampai di lokasi. Abi yang melihat Citra dibawa berusaha mengejar Banggari. Rupanya Citra dibawa untuk dinikahi.
Abi menghentikan prosesi pernikahan itu. Akibatnya, Abi ditampar oleh Bang Gari hingga tidak disadari HP-nya terjatuh. Hampir saja Abi akan balas memukul Bang Gari, tapi Abi menghentikan amarahnya. Bagaimanapun juga, Bang Gari adalah paman kandung Abi. Bang Gari kembali memukul Abi. Kali ini, Abi membiarkan dirinya dihajar tanpa melawan. Untungnya Balaraju dan yang lain datang ke sana. Bang Gari ditampar dan diserahkan ke polisi karena dianggap telah menculik Citra. Bang Gari jadi kesal kepada Abi yang telah merusak pernikahannya. Bang Gari mengancam akan balas dendam setelah keluar dari penjara. Citra sendiri hanya bisa menangis. Satya jadi ikut sedih. Perhatian Citra teralihkan saat melihat ada panggilan masuk ke HP Abi yang sudah jatuh. Citra kaget mengetahui orang yang menelpon adalah ayah Abi. Wajah itu dikenal sebagai pamannya. Citra baru menyadari bahwa Abi adalah putra Chandrasekhar yang telah puluhan tahun pergi dari rumah. Tapi Citra tidak sempat menanyai Abi karena kakek mereka tiba-tiba jatuh sakit. Balaraju dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapat penanganan dokter, kesehatan Balaraju dipastikan baik-baik saja. Insiden yang terjadi hanya karena tekanan darah naik. Balaraju bisa bersenda gurau dengan dokter di sana, Nokaraju, yang merupakan salah satu warga desanya. Balaraju menyarankan Nokaraju membuka rumah sakit di desa mereka. Bangunannya kan sudah ada, saya akan tanggung biaya renovasi. Kamu mau kan kelola rumah sakit di desa? Tanya Balaraju. Nokaraju menolak secara halus tawaran itu dengan alasan sibuk. Sikap Balaraju langsung berubah dingin. Dia tidak lagi bersikap ramah dengan dokter Nokaraju. Balaraju memilih pulang ke rumah. Abi yang melihat kekecewaan kakeknya berbicara tentang rumah sakit. Abi menjamin rumah sakit itu bisa dijalankan. Ayah saya dokter terkenal di London. Setiap tahun, tim medisnya mengadakan camp medis gratis di negara-negara miskin. Kita bisa panggil mereka ke sini, ujar Abi. Balaraju sangat bersemangat mendengar saran Abi. Mereka pun pergi ke rumah sakit yang terbengkalai itu. Balaraju memerintahkan kedua menantunya untuk melakukan renovasi. Setelah sampai rumah, Abi baru sadar HP-nya hilang. Satya muncul dengan HP Abi di tangannya. Abi jadi panik rahasianya terbongkar. Giliran Satya yang kini mengerjai Abi. Sepertinya Satya jatuh cinta setelah mengetahui Abi adalah sepupunya. HP itu diserahkan. Bukankah kamu anak paman Chandrasekhar? Jika kakek tahu, kamu tidak akan dibiarkan tinggal di sini, ujar Satya. Abi tersenyum mengiyakan. Rahasia itu membuat mereka jadi akur. Bahkan status sepupu berubah begitu saja menjadi sepasang kekasih. Abi menghubungi ayahnya terkait peralatan rumah sakit, mengingat kakek Abi masih sangat mengharapkan ada rumah sakit di desa. Chandrasekhar tentu saja mendukung penuh rencana Abi. Apabila rencana berjalan lancar, Chandrasekhar bisa datang ke India setelah barang yang dikirim sampai. Selanjutnya, Abi menemui Citra untuk meminta maaf atas penangkapan Bang Gari. Gara-gara Abi, Citra gagal menikah. Rupanya sudah 3 kali pernikahan Citra dan Bang Gari dibatalkan. Citra mengakui dirinya sangat mencintai Bang Gari. Hanya saja hubungan mereka tidak direstui karena Bang Gari sering mabuk-mabukan. Bang Gari sudah sering meminta izin untuk menikahi Citra. Tetap saja ayahnya tidak memberi restu. Bang Gari tidak bisa bersabar lagi. Suatu malam, Bang Gari masuk ke kamar Citra. Bang Gari meminta izin untuk memperkaos Citra. Apabila Citra sudah diperkaos, mereka pasti akan segera dinikahkan. Citra menentang ide Bang Gari. Mereka harus tetap bersabar meminta restu, tapi Bang Gari tetap memaksa. Citra spontan berteriak hingga membangunkan seisi rumah. Balaraju dan anggota keluarga yang lain mendobrak pintu kamar Citra. Saat itulah Bang Gari dilihat ingin memperkaos Citra. Saat itu juga Bang Gari diusir dari rumah. Abi baru mengetahui jika pamannya itu tidak sepenuhnya bersalah. Ayahnya juga menelpon menyarankan Abi meminta bantuan pamannya agar semua rencana berjalan lancar. Pamannya harus diberitahu identitas asli Abi, apalagi perlengkapan rumah sakit sudah dikirim ke India. Abi bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin dia bercerita tentang pamannya yang sedang di dalam penjara. Abi bergegas ke kantor polisi untuk membebaskan pamannya Bang Gari. Ternyata Bang Gari sudah keluar penjara berkat jaminan dari MLA Rajendra. Tujuan utama Rajendra tentu saja untuk balas dendam dengan memanfaatkan Bang Gari. Rajendra kecewa berat Balaraju tidak mendukung proyeknya. Bang Gari dan Rajendra juga memiliki musuh bersama, yaitu Abi.
Mereka sudah mengetahui ada barang kiriman dari luar negeri untuk Abi. Banggari pergi menyabotase barang kiriman itu. Abi kesal mengetahui dari Bani bahwa barang kiriman telah diambil paksa oleh Banggari. Abi langsung pergi mencari pamannya. Banggari sedang dikuasai amarah. Abi yang menghadangnya di jalan ingin ditabrak. Untung saja Abi bisa menghindar. Sialnya, truk itu menabrak tiang listrik. Truk mulai terbakar. Abi sangat panik, tapi Banggari terus saja memukulnya. Seperti biasa, Abi tidak mau melawan. Tapi demi menyelamatkan peralatan rumah sakit dari kebakaran, Abi mengamuk memukul pamannya. Abi berusaha menurunkan barang dari truk. Banggari justru ingin menyiramkan bensin. Abi hilang kendali dan menghajar pamannya itu. Hampir saja Abi akan membunuhnya. Saya menyelamatkan Anda karena Anda paman saya. Saya adalah putra kakak Anda, Chandrasekhar. Ayah mengirim peralatan ini untuk membuka kembali rumah sakit kita, ungkap Abi. Banggari kaget mengetahui identitas Abi yang ternyata keponakannya. Abi tidak punya banyak waktu menjelaskan. Dia berjuang menurunkan semua peralatan dari truk. Banggari masih berdiri termangu melihat Abi. Tidak lama kemudian, Banggari berlari membantu Abi. Paman dan keponakan itu bekerja sama. Teman-teman Banggari juga ikut membantu. Akhirnya semua peralatan selamat dari kobaran api. Sejak saat itu, Banggari menjadi orang terdepan yang membantu semua rencana Abi. Tapi tiba-tiba Abi diminta pulang karena adik perempuannya, Indu, sudah datang dari London. Abi panik setengah mati. Hal yang dikhawatirkan, Indu bicara jujur tentang identitasnya. Untungnya Indu tidak melakukan itu. Abi kesal Indu datang tanpa pemberitahuan. Indu beralasan ingin merasakan hidup bersama kakek dan nenek mereka. Jika Abi diberitahu, Indu pasti tidak diizinkan datang. Abi kembali fokus mengurus rumah sakit. Dia tetap berkoordinasi dengan ayahnya melalui telepon. Balaraju yang sedang berdoa di halaman rumah sakit ingin bicara juga dengan ayah Abi untuk mengucapkan terima kasih. Abi jadi panik. Ayahnya, Chandrasekhar, juga belum siap bicara. Tapi mereka tidak bisa mengelak. Salam, Anda telah membantu saya membuka kembali rumah sakit ini. Bagaimana saya bisa membalas bantuan Anda? Ujar Balaraju. Chandrasekhar menghela nafas dalam-dalam mendengar suara ayahnya. Sudah puluhan tahun Chandrasekhar tidak pernah berbicara dengan sang ayah. Ingin sekali rasanya Chandrasekhar mengungkapkan rasa rindu, tapi semua itu dipendam. Chandrasekhar tidak banyak bicara agar suaranya tidak dikenali. Besoknya, Abi dikejutkan lagi dengan adanya lamaran yang datang untuk Satya. Balaraju akan menikahkan Satya dengan seorang dokter yang tinggal di Amerika. Balaraju merasa agak berat mengirim cucunya ke luar negeri. Hebatnya, pihak pengantin laki-laki bersedia menetap di India. Tidak hanya itu saja, dia juga akan membantu mengelola rumah sakit yang telah dibangun Balaraju. Betapa bahagianya Balaraju mendengar itu. Satya dan Abi hanya bisa menolak dalam diam. Acara lamaran pun berjalan lancar. Satya bicara empat mata dengan Abi. Satya menyalahkan Abi yang tidak berbuat apapun. Tapi Abi merasa telah melakukan hal yang benar. Tidak mungkin Abi menghancurkan perjodohan itu. Saya tidak akan mengecewakan keluarga ini. Kebahagiaan keluarga jauh lebih penting daripada kebahagiaan kita berdua, ucap Abi. Demi kebahagiaan keluarga, Abi rela mengorbankan cintanya. Sikap berbeda ditunjukkan Satya. Bagi Satya, dia hanya akan menikah dengan Abi. Satya lebih baik meninggal daripada menikah dengan orang lain. Saya tidak mengancam, tapi saya katakan yang sebenarnya, ujar Satya menangis pergi. Perjodohan Satya dengan orang lain membuat Banggari marah. Banggari yang mengetahui hubungan Satya dan Abi datang mengamuk. Banggari tidak peduli lagi larangan ayahnya masuk rumah. Ibu, kenapa Satya mau dinikahkan dengan orang lain? Ujar Banggari berteriak. Banggari dipukul oleh ibunya karena membuat keributan. Kedua saudara perempuan Banggari ikut menambah keributan. Mereka bertengkar sampai saling dorong. Untungnya ayah mereka tidak ada di sana. Abi muncul mendengar keributan. Banggari langsung meminta agar Satya dinikahkan dengan Abi. Mereka pasangan serasi yang saling mencintai. Banggari ingin mengungkap identitas asli Abi, tapi Abi berusaha menghentikan pamannya itu.
Bang Gari mengambil HP tablet di tangan Indu. Tablet itu diberikan kepada Satya agar bisa menunjukkan kepada semua orang tentang keluarga Abi. Situasi itu membuat Abi panik ketakutan. Abi tidak berdaya karena dipegang erat oleh pamannya. Satya pun menunjukkan foto-foto keluarga Abi. Dan betapa kagetnya semua orang saat melihat Abi dan Indu berfoto dengan Chandrasekhar. Saat itulah Abi diketahui sebagai putra Chandrasekhar. Sang nenek tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata Abi adalah cucunya dari putra yang terusir. Abi langsung dipeluk erat dengan tangisan haru. Cara mereka melepas rindu benar-benar terasa sampai ke relung hati. Nenek Abi takut membayangkan identitas asli Abi diketahui oleh Balaraju. Bisa-bisa Abi diusir. Oleh karena itu, kedua anak perempuannya diminta berjanji untuk tidak memberitahu ayah mereka. Hal yang terlambat disadari, Balaraju sejak tadi memperhatikan apa yang terjadi. Balaraju sangat kecewa dengan istri dan anak-anaknya. Balaraju merasa telah dihianati. Putra sulungmu telah meninggalkan kita semua demi karirnya. Dia tidak pernah peduli apakah kita masih hidup atau sudah mati. Sekarang putranya datang dan membodohi saya. Apa cucumu lebih berarti daripada saya? Kalian semua telah membuat saya seperti yatim piatu, ujar Balaraju. Bagi Balaraju, Abi adalah penipu yang lebih besar dari ayahnya. Gara-gara Abi, Balaraju tidak dianggap lagi oleh keluarganya sendiri. Balaraju lebih memilih untuk keluar dari rumah. Saya akan keluar dari rumah ini. Kamu bisa menjalani hidup bahagia bersama anak cucumu, ucap Balaraju kepada istrinya. Abi memohon agar kakeknya tidak pergi. Balaraju justru berteriak karena tidak suka dipanggil kakek. Tapi Abi tetap menganggap Balaraju kakeknya. Saya datang ke sini karena ayah saya. Tapi sekarang saya sangat ingin tetap tinggal bersama kalian semua, ujar Abi. Balaraju tidak bergeming. Abi kemudian memutuskan untuk pergi agar kakeknya tetap tinggal bersama keluarga. Keputusan Abi membuat semua anggota keluarga sedih. Abi dan adiknya meninggalkan rumah kakek mereka untuk kembali ke London. Ayah Abi tiba-tiba menelpon mengabarkan bahwa dia sudah datang ke India. Abi dibuat kaget ayahnya sedang dalam perjalanan ke desa. Padahal Abi sendiri akan kembali ke London. Abi, saya akan menetap di desa. Saya akan terima apapun kata kakekmu, ujar Chandrasekhar. Abi bingung harus merespon seperti apa. Tidak mungkin dia menceritakan apa yang telah terjadi. Abi memberitahu bahwa semuanya baik-baik saja. Abi dan Indu hanya bisa menangis. Tanpa diduga, kepala Abi dilempar sebatang kayu. Rupanya itu ulah Buci yang ingin balas dendam kepada Abi. Buci dan anak buahnya membawa Indu pergi meninggalkan Abi yang terluka. Abi berusaha mengejar Buci yang menggunakan mobil. Buci sengaja membuat Abi lelah berlari. Abi yang emosinya sedang tidak stabil benar-benar muak dengan tingkah sepupunya itu. Abi mengamuk menghajar Buci dan anak buahnya. Lagi-lagi Buci ingin menyandera Indu. Hampir saja Abi akan membunuh Buci. Kita itu berkeluarga, dia juga adikmu, ujar Abi meninggalkan Buci. Buci justru menembak Abi berkali-kali dari belakang. Abi terluka parah. Masyarakat sekitar yang melihat itu menghajar Buci. Dramatisnya, ayah Abi, Chandrasekhar juga baru sampai. Chandrasekhar kaget melihat putra kebanggaannya terluka parah. Chandrasekhar dan tim medisnya membobol pintu rumah sakit desa untuk mengobati Abi. Semua anggota keluarga datang ke rumah sakit setelah mengetahui Abi tertembak. Hanya Balaraju yang tidak ada muncul. Abi tak kunjung sadarkan diri meski operasi telah selesai dilakukan. Akhirnya Balaraju datang seorang diri. Diakui ataupun tidak, Abi tetaplah cucunya. Balaraju mengelus kening Abi yang masih pingsan. Abi diminta bangun oleh neneknya. Abi pasti akan baik-baik saja. Abi, lihatlah, kakekmu ada di sini. Dia datang untukmu. Tolong buka matamu, ucap sang nenek. Abi tetap tidak bangun. Tapi saat mendengar suara kakeknya, mata Abi mulai terbuka. Abi merasa terharu. Abi bahagia melihat hati keras kakeknya telah luluh.
Balaraju tidak ingin Abi pergi lagi. Abi akan dibawa pulang. Tidak lupa, Balaraju ingin menyampaikan terima kasih kepada dokter yang telah menyelamatkan cucunya. Abi menunjuk dokter itu. Chandrasekhar yang sejak tadi menyembunyikan diri jadi salah tingkah. Balaraju tidak menyadari bahwa dokter yang membelakanginya itu adalah putranya sendiri. "Pak dokter, Anda telah menyelamatkan cucu saya. Bagaimana saya akan membalas jasa Anda?" ujar Balaraju. Chandrasekhar berusaha menahan tangis mendengar kata-kata ayahnya. Ketika ayahnya meminta izin untuk membawa Abi pulang dari rumah sakit, Chandrasekhar memberanikan diri balik badan menunjukkan muka. Dan suasana hening seketika. Balaraju tidak pernah menduga bahwa dokter itu adalah Chandrasekhar. Suasana benar-benar dramatis. Chandrasekhar sudah tidak sanggup lagi menahan air mata. "Ayah, tolong peluk saya sekali saja. Itu sudah cukup," ucap Chandrasekhar. Balaraju masih syok dengan kenyataan di hadapannya. Dengan penuh rasa rindu, Balaraju memeluk putranya itu. Sejujurnya, Balaraju juga sangat merindukan Chandrasekhar. Sungguh, pelukan antara Balaraju dan putranya membuat semua anggota keluarga meneteskan air mata. Tentu saja, air mata bahagia. Keluarga besar itu telah bersatu kembali. Setelah sembuh, Abi dinikahkan dengan Satya. Banggari juga menikah dengan Citra. Tidak ketinggalan, Balaraju merayakan pernikahannya ke-60 tahun bersama istri tercinta. Film selesai di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa. नीली रंगूची बेजाना ये